Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Phrase. Di video kali ini aku bakalan sharing pengalamanku tentang pemakaian kartu kredit di Jepang. Jadi kita bakalan bahas tentang sistem pemakaian kartu kredit di Jepang. Jadi beberapa hari yang lalu teman-teman itu sering DM ke aku tanyain tentang gimana cara daftar untuk pembukaan kartu kredit di Jepang, terus gimana cara bayar tagihannya, macam-macam deh. Kenapa sih kok aku sering ditolak gitu? Karena udah beberapa kali mengajukan pengajuan untuk pembikinan kartu kredit tapi ditolak terus gitu, macam-macam. Kita bakalan bahas di video kali ini, dan ini video yang bermanfaat untuk teman-teman yang udah punya kartu kredit atau bahkan yang mau bikin kartu kredit. Jadi simak videonya sampai habis ya. Oke, kita langsung bahas aja. Jadi beberapa hari yang lalu juga ada yang sering tanya itu, kenapa sih aku sering ditolak gitu? Kenapa susah banget bikin kartu kredit di Jepang gitu? Dan untuk pengalamanku sendiri sih, aku udah bikin kartu kredit tuh 5 kali dan semuanya berhasil gitu. Dan yang sekarang akhirnya kepake, selalu aku pakai itu cuman 3 kartu kredit yang aku pakai sekarang. Jadi aku mau cerita dari pengalamanku juga. Nah, ini banyak orang Indonesia yang sering gagal gitu. Maksudnya ditolak permohonan pembuatan kartu kreditnya. Itu ada beberapa alasan. Cuman setiap kali kita ditolak itu bagian perusahaan kartu kreditnya itu nggak ngasih alasan kenapa permohonan pembuatan kartu kredit kita itu ditolak. Itu nggak ada alasan yang jelas gitu. Cuman ada beberapa yang aku mau simpulkan, beberapa alasan kenapa permohonan pembuatan kartu kredit kita itu ditolak gitu ya. Jadi yang pertama itu riwayat kredit. Sama kayak di Indonesia juga, kalau kita bikin kartu kredit itu pasti dilihat pembayaran kredit yang sebelumnya. Kalau kita punya kredit yang nunggak, kayak misalkan ada tagihan-tagihan yang lain, kayak misalkan punya cicilan HP, cicilan sepeda motor, cicilan mobil, tapi tertunggak dan nggak kebayar, maka akan semakin besar potensi untuk ditolak gitu ya. Kalau kalian punya riwayat kredit yang kurang bagus, itu harus hati-hati gitu ya. Yang kedua ada status visa. Jadi status visa ini juga berhubungan dengan pekerjaan kalian ya. Jadi ini pertimbangan besar kalau kalian misalkan masih kerja part time atau nggak full, bukan karyawan tetap, itu bakalan dijadikan alasan kalian juga bakalan ditolak permohonan pembuatan kartu kreditnya. Yang ketiga bahasa Jepangnya. Jadi perusahaan kartu kredit itu susah untuk melihat orang ini bisa bahasa Jepang atau enggak, karena misalkan kebanyakan permohonan kartu kredit itu dilakukan dengan online. Cuman bisa dilihat dari berapa lama kita udah tinggal di Jepang gitu. Mereka bakalan cari tahu informasi dari Zaryugatu kita, dan akan terlihat udah lama atau belum tinggal di Jepangnya. Kalau misalkan kita udah lama tinggal di Jepang, mereka akan lebih percaya untuk memberikan kesempatan untuk memberi kartu kredit untuk kita gitu. Nah, kalau kita masih baru, dan intinya kalau misalkan kita masih baru datang ke Jepang, kebanyakan kan masih belum bisa tahu ngerti bahasa Jepang dengan baik, jadi akan lebih besar kemungkinan ditolak gitu ya. Ini ada 3 poin yang kemungkinan besar mempengaruhi, dan ini merupakan alasan-alasan yang memang kebanyakan membuat kita ditolak permintaan pembuatan kartu kreditnya gitu. Tapi jangan khawatir sih, ada beberapa tips yang bisa kalian coba. Kalau dari pengalamanku sih, mulailah dengan kartu kredit yang gampang diterima meskipun kita adalah orang asing gitu. Yang setauku ada Rakuten sama Epos sama Mitsui Sumitomo Kado. Ini 3 ini yang paling gampang. Yang paling gampang maksudnya nggak terlalu ribet gitu bikinnya, walaupun untuk orang asing gitu. Kemudian pastikan kamu punya rekening bank di Jepang, terus sama nomor HP yang aktif gitu ya. Ini penting juga. Dan yang lainnya lagi adalah kalian usahakan untuk punya penghasilan yang stabil. Dan kalau misalkan kalian punya nenshu atau pendapatan per tahun itu besar dan tidak naik turun, atau kalian stabil, itu bakalan lebih gampang diterima. Terus kalau ditolak ya coba apply lagi, tapi dikasih jangka waktu 3-6 bulan berikutnya sambil bangun rekod keuangan yang bagus. Sama kalau kalian masih mau pakai untuk belanja, nggak harus pakai kartu kredit juga, kalian bisa coba untuk apply kartu debit dulu di bank kalian sekarang gitu. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita bahas tentang cara pakai kartu kreditnya. Nah, cara pakai kartu kredit di Jepang itu, kalau kamu udah berhasil bikin kartu kredit dan udah bisa punya kartu kreditnya, kalian bisa belanja di toko, online shopping, bayar tagihan listrik, bayar tagihan macam-macam itu bisa pakai kartu kredit. Bahkan kalian bisa beli tiket pesawat juga langsung dari pakai kartu kredit kalian. Terus kalau kalian mau beli atau belanja di Supa atau di Kombini atau di manapun,
kalau pas ke kasir kalian bisa bilang kredit itu kado de onegaishimasu. Nanti kasirnya bakalan menyediakan untuk kita bisa bayar pakai kartu kreditnya. Kadang kita ditanyain juga ikatsubarai de yoroshii desu ka, misalkan kayak gitu. Ketika kayak gitu kalian ikatsu de onegaishimasu gitu. Karena nanti kalian ada pembayaran, sistem pembayarannya itu ikatsu sama bunkatsubarai. Nah, ikatsubarai ini total pengeluaran pembelanjaan kalian tuh dalam satu bulan, misalkan sekarang udah bulan 5 ya. Bulan 5 totalnya sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu di total berapa, nanti kita akan ditagihkan pembayarannya itu di bulan berikutnya, di bulan 6. Bulan 6 di tanggal 27 atau 28. Nanti langsung bakalan didebet dari rekening bank kita gitu. Itu yang kalian harus tahu cara pakainya. Kalian bilang aja yang ikatsubarai. Kalau bunkatsubarai nanti kalian akan terbebani juga, ada risokunya, ada bunganya, sama ada biaya administrasinya. Jadi usahakan selalu pakai ikatsubarai. Terus kalau kamu nggak jawab, biasanya sih langsung otomatis ikatsubarai gitu. Atau kalau nggak ditanyain tuh biasanya langsung ikatsubarai gitu. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Berikutnya adalah sistem penagihan dan cara bayarnya. Tadi aku udah sempat cerita cara pembayarannya. Jadi penagihan kartu kredit di Jepang itu biasanya akan, kalau ikatsubarai ya, akan ditotal dalam satu bulan. Misalkan kalau kalian pakai kartu kreditnya di bulan Mei, semuanya dari tanggal 1 sampai 30 Mei semuanya itu bakalan ditagihkan di jatuh temponya tanggal 27 atau tanggal 28 di bulan Juni gitu. Nah, itu nanti jumlahnya itu akan otomatis didebet dari rekening bank yang udah kalian toroku atau kalian masukkan di kartu kredit kalian gitu. Biasanya ada notifikasinya lewat email juga, atau bisa kalian cek dari aplikasi gitu. Nah, untuk aplikasinya itu macam-macam. Kalau misalkan aku sekarang pakai Rakuten, itu aplikasinya Rakuten Kado. Kalau yang e-pos, aku pakai aplikasi e-pos. Ada aplikasi e-pos namanya. Aku sambil kasih lihat di sini ya. Nanti kalian bisa lihat berapa tagihannya, terus kapan bayarnya gitu. Yang paling penting ketika tanggal jatuh tempo tagihan, kalian harus sediakan uang di rekening bank kalian yang cukup gitu, yang sesuai dengan tagihan yang akan ditagihkan gitu. Karena akan otomatis langsung dikurangin dari rekening kalian gitu. Oke, satu lagi untuk tips biar aman dan nggak terlilit utang pakai kartu kredit gitu ya. Selalu ingat-ingat berapa kali kita pakai kartu kreditnya, terus sering-sering cek dari aplikasi. Misalkan pakai kartu kredit Rakuten, cek di Rakuten Kadonya. Jadi selama ini udah belanja apa aja, udah sampai berapa totalnya. Kalau nggak sering-sering kita cek, kadang kita tiba-tiba di akhir bulan itu kaget. Udah banyak banget yang udah kita belanjain ternyata. Karena kalau kalian udah punya kartu kredit dan udah ngerasain seberapa gampang dan praktisnya pakai kartu kreditnya di Jepang, itu kalian bakalan ketagihan gitu. Kayak misalkan beli di Amazon tinggal ngeklik aja. Kalau misalkan beli di Rakuten Ichiba dimanapun ditemu pun, sekali klik udah langsung selesai transaksinya, dan kalian tinggal bayar berikutnya di bulan berikutnya gitu. Jadi nggak kerasa uang itu gampang keluar gitu. Nanti harus kalian cek terus tiap hari mungkin. Jadi sering-sering aja ngecek supaya kalian nggak kaget ketika tagihan datang gitu. Terus jangan pernah telat bayar, karena bisa bikin kamu itu nanti bakalan masuk dalam daftar blacklist gitu. Jadi susah apply untuk kredit berikutnya. Misalkan kalian mau kredit rumah di Jepang, itu bakalan dilihat dari tracklist kartu kredit kalian juga. Terus hindari pakai kartu kredit untuk tarik tunai di ATM di Jepang. Ada namanya sistem kyashingu, atau mencairkan uang dari kartu kredit. Jadi sama kayak kita pinjam uang ke perusahaan kartu kredit itu. Dan ini sangat-sangat beresiko tinggi, dan aku bener-bener gak nyaranin kalian melakukan itu, karena di Jepang itu tinggi banget bunganya, dan juga ada biaya administrasinya. Bunganya itu kalau gak salah 15% ke atas. Bahkan kartu kredit Rakuten itu 18% bunganya. Jadi itu bener-bener besar banget bunga pinjamannya, dan kalian harus bayar juga biaya administrasinya untuk cicilan uangnya. Nanti ketika kalian ambil uang kyashingu, jadi kartu kredit itu juga bisa untuk ambil uang cash, tapi jangan sampai kalian lakukan itu, karena tinggi banget biayanya. Oke. Itu aja tips dan cerita pengalaman dan sharing dari aku tentang pemakaian kartu kredit di Jepang. Aku selama ini udah bertahun-tahun, udah 7 tahun lebih pakai kartu kredit, dan selama ini puji Tuhan gak ada masalah karena pembayarannya selalu lancar. Dan semoga kalian yang sekarang ini lihat video ini dan mau pakai kartu kredit kalian, dan mau misalkan daftar kartu kredit kalian, semoga bisa segera dapat kartu kreditnya dan
bijak pakai kartu kreditnya. Kalau kalian masih bingung gimana cara bikin kartu kredit di Jepang, aku udah bikinin video-video tutorial cara bikin kartu kreditnya di Jepang. Kalian bisa lihat di sini. Ada 3 kalau nggak salah, dari kartu kredit Rakuten, kartu kredit EPOS, sama kartu kredit dari Mitsui Sumitomo Kado. Kalian bisa lihat tutorialnya dari sini semuanya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan sharing ke teman-teman kalian semuanya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini karena aku bakalan bagi-bagiin informasi yang bermanfaat untuk teman-teman yang mau tinggal di Jepang atau sekarang lagi tinggal di Jepang. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.